Sementara ini 25 sampai 30, tapi masih berlanjut. Rencananya, wah nggak tahu masalah rencana. Soalnya saya itu kan spontan pemikirannya. Kadang-kadang berhenti sampai di situ, kadang-kadang masih ingin meneruskan sampai di mana. Nah, di dalam suasana seperti ini ada miniatur pusaka juga, terus ada miniatur candi, dan di dalam ini nama kakek buyut beliau yang menggali gua ini. Nah, seperti ini. Di situ juga ada pusaka, teman-teman ya, pusaka. Wah. Nah, ini cukup ekstrim turunnya ya. Karena kita seperti ini. Super Cakra Panorama. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Jadi hari ini kita berada di Dusun Datang, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan hari ini kita akan menuju di mana warga itu menggali dapurnya ya, dan terbentuklah sebuah ruangan bawah tanah ya, seperti masuk ke istana bawah tanah juga ya, karena memang bentuknya ada tangganya, teman-teman. Nah, nanti kita akan coba masuk ke dalam dan melihat bagaimana kondisinya ya, teman-teman. Jadi kita tepat berada di perkampungan warga ini. Nah, ya, jadi memang di desa ini juga kegiatan sehari-harinya adalah membuat batu bata merah. Nah, di Mojo Tamping ini sendiri memang banyak sekali produksi batu bata merah, teman-teman. Nah, nanti kita akan coba masuk ke dalam, melihat bagaimana kita di dalamnya ya. Yuk, saksikan terus untuk eksplor kita kali ini. Jadi kita akan coba masuk ya ke dalam. Nah, seperti ini. Jadi kita lewat samping karena memang lokasinya berada di samping rumah. Nah, ini full pasir, teman. Nah, di sini juga ada bapaknya yang menggali gua, dan nanti kita akan langsung masuk aja. Nah, sebelum masuk, ini adalah sebagian fosil-fosil yang ditemukan saat penggalian. Entah ini di kedalaman berapa meter, ada fosil tulang ya, dan ada juga seperti permata ini, teman. Nggak tahu ini ya, ini bener-bener dari dalam kok bisa ya ada di dalam itu ada permata atau batu apa ini, batu akik. Nah, coba kita masuk turun ke dalam, teman. Nah, di dalam suasana seperti ini ada miniatur pusaka juga, terus ada miniatur candi, dan di dalam ini juga ada kolamnya, teman. Nah, ikannya cukup banyak ini ya. Ada ikan jair, ada ikan nila ya. Ikan jair ini banyak sekali. Nah, seperti inilah lokasinya ya. Dan ini juga ada miniatur candi, teman. Ini apa? Ini untuk mengenang leluhur ya, kakek buyut. Ini juga ada batu nisan namanya Mbah Sarikerto. Nah, ini adalah nama kakek buyut beliau yang menggali gua ini. Nah, seperti ini. Di situ juga ada pusaka, teman ya, pusaka samurai dan pedang naga puspa itu. Nah, kita coba masuk ke dalam ya. Di sini juga ada wewangian ya, wewangian berbentuk apa ini, teman ya? Wewangian ini apa, dupa. Di sini juga ada mandau. Ya, jadi di sini juga ada miniatur-miniatur pusaka itu seperti ini. Ya, teman. Coba kita turun ke bawah. Nah, ini cukup ekstrim turunnya ya, karena kita ini sempit ya, teman, nggak terlalu lebar, pintu masuknya cukup untuk satu orang. Nah,
Nah, seperti ini Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita masuk ke atas seperti itu ya. Itu atasnya. Dan nanti kita akan turun ke bawah. Nah, turun ke bawah. Ini cukup menarik ya, karena memang ini digali selama 4 bulan. Selama 4 bulan itu pun tidak penuh ya galinya. Bau ke dalam cukup menyengat ya, bau ini, bau dupa teman-teman. Nah, seperti ini. Ini juga sumur. Ini sumurnya teman, berada di dalam dan sudah keluar air. Sobat Cakra Panorama. Cukup menarik teman-teman. Nah, di dalamnya seperti ini. Ini juga sudah dilebarkan ini. Ini juga sudah ada ruangan lagi ya. Kemarin ke sini belum teman. Ini juga ada ruangan ya. Ada ruangan dan sumur teman. Kalau di sini itu ada ruangan lagi. Ini cukup menarik teman. Cuma belum selesai sepenuhnya dan ini cuma sudah digali. Nah, ini melingkar ya teman. Di situ juga ada batu. Ini kedalaman sekitar 12 meteran. Ya, sekitar 12 meteran. Untuk masuk ke dalam gua ini. Tak tahu ini apa ya, saya penasaran. Wah, sumur itu ya, sumur cukup dalam teman, cuma susah ini. Nah, seperti inilah ya, memang orang Jawa seperti ini ya, cerdas ya, cerdas, pintar menggali seperti itu ya, menggali gua. Dan nanti kita coba akan tanya-tanya ya sama yang membuat ini ya. Ini pasir teman, pasir, tetapi beliau yang menggali itu sudah punya trik, cara teknik untuk menggali ini agar tidak roboh ya, karena ini benar-benar kedalaman yang sangat dalam banget ini cukup lebar di dalamnya ya, karena memang orang ini membuat galian yang memang cukup unik ya, karena berada di dapur teman. Jadi galinya itu di dapur. Jadi lewat dapur belakang itu galinya Sobat Cakra. Dan di sini juga ada perdupaan. Nah, dupa ini untuk apa sih? Untuk ya kalau orang Jawa kan wewangian ya. Jangan salah kaprah teman-teman ya. Ketika kita membakar dupa itu katanya musyrik, bukan. Karena memang ini adalah wewangian dari zaman dahulu. Di Mekah juga ada namanya seperti menyan ya, dibakar untuk wangian. Nah, tapi di sana itu apa namanya ya kalau di Mekah itu ya, sama sebenarnya untuk wangian ini. Wangian ya, bukan karena kalau orang mengatakan musyrik itu bukan. Karena bentuk wangian pada zaman itu sebelum ada minyak semprot teman-teman. Ya, nah seperti ini. Ini ketinggian kurang lebih sekitar 2 meteran lebih. Ya, kurang lebih 2 meteran, karena memang lokasinya ini berada di perkampungan ya, perkampungan, dan ini tidak menyalai atau sampai ke tetangga, tapi beliau yang menggali ini sudah mengancar-ancar, istilahnya seperti itu, sudah menghitung sesuai luas tanahnya yang dimiliki, karena memang di tetangganya kanan kiri depan itu sudah keluarga semua sebenarnya, cuma tetap di area keluarga aja yang digali teman. Nah seperti itu, bukan sembarangan menggali gitu, bukan. Wow, cukup menarik teman-teman, cukup menarik, cukup mencetak sejarah baru ya. Kalau saya bilang ini adalah sejarah saat ini, mungkin beberapa tahun ke depan atau beberapa ratus tahun ke depan ini akan menjadi sejarah ya, sejarah baru yang ada di Mojokerto ini. Cukup ini ya, asap ya, jadi kita coba keluar aja. Coba saya ini ya, biar teman-teman tahu, kelihatan.
Dan kita akan coba naik ke lokasi ini. Agak sempit ini ya. Seperti ini. Dan kita naik ya, supaya cakra panorama. Seperti ini. Kalau dari luar seperti ini. Nah, ini berada di pekarangan warga, toh. Ya. Jadi di dalam situ kali gunung, kali pekarangan. Ternyata di dalamnya buat semacam lorong-lorong. Oke, Sobat Cakra, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam budaya Nusantara. Nah, ini fungsi dan tujuannya untuk apa, Pak, buat gua ini, Pak? Kalau fungsi tidak ada, soalnya untuk keterampilan aja. Dasar real, seneng orang Mas, suka-suka, relatif. Hobi Hobi gali. Nah, sebelumnya memang sudah pernah menggali gua ya, Pak? Pernah. Nah, ini apakah tidak berbahaya, Pak? Karena lokasinya kan ini padat penduduk gitu, Pak. Saya gali itu kan sudah punya hitung-hitungan atau prediksi menurut saya sendiri, dan saya yakin galian saya itu dan trik cara menggali saya tidak membahayakan. Kalau masalah lingkungan, saya kira tidak ada, karena saya kan penggalian saya sudah saya ukur sesuai dengan wilayah tanah saya, jadi tinggal nyangkut tetangga. Karena di sekelilingnya ini Saudara semua, keluarga semua. Ini berkedalaman berapa meter, Pak? Sementara ini 25 sampai 30, tapi masih berlanjut. Rencananya nggak tahu masalah rencana, soalnya saya itu kan spontan pemikirannya. Kadang-kadang berhenti sampai di situ, kadang-kadang masih ingin meneruskan sampai di mana menuruti keinginan saya. Ada bisikan nggak, Pak, sebelum gali itu, misalnya harus gali di tempat ini? Wah, nggak ada. Anak inisiatif saya sendiri. Kenapa kok milih di pinggir dapur itu, Pak? Ya karena lokasinya hati saya mantap di dapur gitu loh. Nah, saat proses gali gitu, Pak, ya, pernah ditemukan benda-benda apa atau hal-hal gaib apa seperti itu, Pak? Kalau masalah itu benda-benda itu ada, cuma fosil. Ya, fosil tulang, bekas tulang-tulang itu. Terus kalau masalah benda yang lainnya tidak ada, tapi kalau masalah gaib, masalah yang tidak terlihat, memang kadang-kadang ada cahaya sepintas gitu loh. Warna biru, kadang merah gitu. Tapi hanya sepintas. Tidak melihat sosok apa gitu enggak? Enggak wujud apa-apa, cuma cahaya. Cahaya. Nah, ini sudah berapa bulan atau tahun, Pak, prosesnya dari mulai awal digali sampai sekarang? Belum tahunan, Mas, ya cuma bulanan. Paling ini ya 4 bulan itu pun kan nggak lancar. Kalau ada waktu longgar gali, kalau nggak ada ya sementara ya dinonaktifkan gitu. Jadi nggak setiap hari? Enggak. Nah, di depan situ kan ada seperti
batu nisan, Basari Kerti itu apa Pak? Kalau hanya itu untuk mengenang leluhur saya. Itu Mbah Sari Kerto kan mbah saya. Kalau saya tulis di situ berarti kan setiap saya masuk kan ingat leluhur. Begitu. Hanya mengenang leluhur ya Pak? Iya. Kita coba masuk. Silakan. Mohon izin masuk Pak. Iya, silakan.